wa huwa lan halu utawi alladzi iku al khawdat kang nitahaki alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma aradallahu ta'ala nuli kari-kari ngersakake sapa Allah taala al jawab ing jawabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyindir semua orang-orang kafir, termasuk dalam kisah ini adalah Ubay bin Khalaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membantah atau menjawabi pernyataan-pernyataan orang kafir Makkah. Faqala li nabihi mongko dawuh sapa Allah li nabihi maring nabi Allah mujiban halin jawab li aduhi maring satrune Allah. Satru itu musuh. Li aduhi maring satrune Allah. Satru itu musuh, berarti dalam hal ini, dalam konteks ini adalah orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Qul ngucap sira, qul dawuh sapa sira wahai Muhammad. Qul dawuh sira wahai Muhammad. Yuhyiha nguripake hadom sapa alladzi dzat ansyaha kang nukulaki sapa alladzi awwala marrat dalem kawitane asal ing dalem kawitane atau ing dalem asali awwala marratin ing dalem kawitane ambalan, jadi pada permulaannya. Wa huwa bikulli khalqin alim wa huwa lan hali utawi Allah bikulli khalqin kelawan saben-saben makhluk iku alimun zat kang mudaneni. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pernyataan-pernyataan musuh-musuhnya. Maka turunlah ayat ini, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah wahai Muhammad bahwa akan ada zat yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, tulang belulang yang sudah remuk tadi itu. Ya. Zat itu adalah zat yang memunculkan, menumbuhkan pada asal muasal kejadian tulang tersebut. Ya. Jadi itu. Jadi zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Jadi ini dawuhnya, yakni ngersake sapa Allah, kul ya Muhammad, kul ngucap sira ya Muhammad wa Muhammad li Ubay bin Khalaf, maring Ubay bin Khalaf. Yuhyil idhama bakal nguripake al idhama ing balung alladzi khalaqaha alladzi kang khalaqaha ndadekake ha ing idham fi ibtidaiha ing dalem kawitane khilqah atau ing dalem kawitane kedadian. Katakanlah wahai Muhammad kepada Ubay bin Khalaf bahwa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah remuk, yang sudah hancur tadi itu adalah zat yang telah menciptakan atau menjadikan tulang belulang itu pada asal muasalnya atau diciptakannya atau pada kejadiannya. Lan hale utawi alladzi iku alimun zat kang kulli khalqin kelawan saben-saben makhluk atau bikulli khalqin kelawan sekabeh makhluk. Wa huwa lan utawi alladzi iku al khaliqu zat kang nitahaki. Wa huwa lan hali utawi alladzi iku al khaliqu zat kang nitahaki. Alladzi kang khalaqa nitahaki ya alladzi min kitrati ma'in saking sa suratan ing sakrupa menungso. Trotimain suratan saking sak tetese banyu mani, suratan sakrupa menungso.
Afala yaqdiru ana toh ora kuwasa ya alladzi kok ing yen to nitahaki ya alladzi saking lebu li'annal irina krana sak temene wong kang gambar iku li'annal musawwirina ai sak temene wong kang gambar iku lam yasuru ora bakal bisa nggambar sapa al musawwirin minal ma'i saking banyu walakin lan tabni musawwiruna padha nggambar sapa al musawwirina minat turabi saking lebu wabtini lan lempung tanah liat wa huwa lan hali utawi Allah iku qadirun zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing ngatasi saben-saben sawiji Allahu wa huwa qadirun ala kulli syai'in wallahu qadirun ala kulli syai'in wa huwa lan hali utawi Allah iku qadirun zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing ngatasi saben-saben sawiji-wiji alladzi ja'ala lakum minasy syajari akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun alladzi kang ja'alan dadekake lakum kedue sira kabeh minasyajaril akhdari saking wit kang ijo wernani geni faida antum mongko dumadaan antum utawi sira kabeh minhu saking syajar iku tugiduna ngurupake sapa sira kabeh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pohon-pohon yang berwarna hijau dan di dalamnya ini mengandung air. Ya. Jika kalian semua ingin menyalakan api, maka kalian bisa mengambil dari kedua tersebut. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Kal marohi koyo kayu abar atau kayu maroh. Kalau ininya kayu cangkring ada nggak ya di sini ya kayu cangkring di Indonesia itu susah. Kayu maroh ini adalah kayu yang tumbuh di daratan Hijaz, di daratan Afrika, daratan di daratan Hijaz, padang pasir, tandus. Bentuknya itu semacam rerambang di semak-semak begitu, itu kayu maroh. Kal marohi koyo kayu maroh, kayu abar, kayu cangkring ya istilahnya itu. Wal ifari lan huma utawi wit luru. Huma utawi dua pepohonan tadi itu yaitu syajarotani dua pohon fil bariyati ing dalam daratan. Tafsirnya Ibnu Abbas huma utawi sajarot huma utawi wit luru dua pohon yang bernama tadi itu iku syajarotani dua pohon fil bariyati yang tumbuh di daratan. Yuqaulu den ucapake li ihdahuma kedue salah siji jarotani. Apa al marohu kayu maroh lan aran kang weneh apa al ifaru kayu ing aran ifar. Jadi dua pohon tadi itu disebutkan yang satu disebut dengan kayu maroh, yang satu lagi disebutnya dengan kayu ifar. Faman arad naro, faman mongko utawi sapane wong.
Faman mongko utawi sapane wong aroda kang ngarepe sapa men ayu kita ing yen to ngurupake sapa man annaro ing geni. Qada mongko ngetok sapa man husnaini ing ranting lurune ing panglurune syajarotain min huma saking syajarotain. Qada mongko motong sapa man husnaini ing pangluru min huma saking syajarotain. Mislal masawiki hale ngupamani kayu-kayu al masawiki kang kena kanggo siwakan. Jadi pepohonan yang hijau-hijau itu di dalamnya itu mengandung unsur air dan mengandung unsur api. Jadi kalau sampean itu ingin menyalakan api dari pepohonan itu, menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya ini disebutkan sampean kalian harus memotong 2 ranting dari dari 2 pohon tersebut. Jadi ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu di antara sekian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyimpan unsur api yang berada di dalam pohon. Tidak hanya itu, menjadikan unsur api dan unsur air berada di dalam satu tempat, yakni dalam satu pohon. Nah, ini termasuk adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa humalan utawi syajarotani iku ahdoroni ijo karuni. Kedua pohon tersebut ini kedua-duanya hijau. Yaqturu minhuma kang netes karuni, turu minhu netes saking karuni saking syajari apa almageni. Fayushaku mongko den gosokake apa almarohu alal ifari ing atase kayu ifar. Fatakhruju mongko metu minhuma saking syajarota ini apa annaru geni. Jadi kalau kita ingin menyalakan api dari kedua batang pohon tersebut, maka tinggal kita potong 2 batang pohon tersebut, ya, dari 2 kayu dari dua pohon tersebut itu kemudian kita gesek-gesekkan. Nah, itu nanti akan mengeluarkan percikan api. Nah, memang tadi saya cari-cari kayu maroh dan kayu ifar itu. Jadi memang pohon maroh itu selain bisa digunakan untuk sebagai pangan, sumber pangan, maka pohon maroh itu ternyata juga bisa dapat juga dijadikan sebagai sumber energi, ya, bisa dijadikan sebagai sumber energi karena mengandung unsur api. Nah, pohon maroh ini atau nama latinnya atau cangkring ini nama latinnya adalah Erythrina fusca. Nah, Erythrina fusca. Ada juga yang menyatakan bahwa nama pohon ini adalah nama latinnya adalah Leptadenia pyrotechnica. Pohon maroh itu ada nama latinnya adalah Leptadenia pyrotechnica. Jadi yang memiliki makna pembuat api. Makna latinnya itu pembuat api. Jadi pembuat api, maksudnya masyarakat yang tinggal di mana pohon tersebut ini berada sebagai pohon yang mampu menghasilkan unsur api. Ya, itu pohon maroh. Ya, itu pohon maroh. Jadi bisa digunakan untuk sumber pangan. Pohon maroh ini juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Ya, nah ini termasuk bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu yang secara kasat mata bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat kan memang
Jadi secara kasat mata bahwa pepohonan itu bisa ada yang bisa diolah menjadi pangan, selain itu juga bisa diolah menjadi sumber energi. Macam-macam. Intinya pokoknya segala kenikmatan yang ada ini, yang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi kita semua sebagai hamba Allah untuk terus bersyukur, mengucapkan kalimat tasbih, bersyukur atas segala karunia serta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kufur nikmat lah. Kita ini bikin, nggak ikut bikin, ya. Ikut bikin nggak? Kan kita ini nggak ikut bikin. Tinggal di bumi ya kita nggak ikut bikin, ya. Ya, menikmati tumbuh-tumbuhan kita juga nggak ikut bikin, ya. Nggak ikut bikin, tinggal makan aja suruh syukur nggak mau. Masih mending tinggal makan aja. Kadang ada udah dimakan dijual juga macam-macam. Jadi kita semua nggak ikut membuat. Maka sudah selayaknya kita bersyukur atas segala karunia serta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke sini bahwa ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaqturu minhuma al-ma'u fayushaqul marahu 'alal ifari fatakhruju minhuma an-nar biidznillah taala, kelawan idzni Allah taala. Maka akan keluar api dari keduanya dengan izin Allah. Wan minhu lan saking nar, dan dari api tersebut tagdahuna podo nggawa wadah watu kiduna lan ngurupaki ai mintil kasyajarati tegese saking mengkunu syajarah, saking mengkunu pohon. Yaqulu ngucap sapa al-arabu wong Arab fi kulli syajarin ing dalem saben-saben narun utawi geni. Nah, ini orang Arab waqal arabu, jadi yaqul arabu dikatakan menurut orang Arab fi kulli syajarin narun, bahwa setiap pohon itu mengandung unsur nar, mengandung unsur api. Lamun ora ono genine, wa illa lan lamun ora ono apine, jika tidak ada api, lam yustakhraju ma'ul marohi wal ifari. Lam yustakhraj, wa illa lan lamun ora ono genine, jika tidak ada apinya, lam yustakhraj mongko ora bakal metu apa ma'ul marohi wal ifari. Marohi banyune kayu mar, wal ifari lan kayu waru, kayu ifar. Wa qala lan dawuh sapa al hukama pira-pira ulama ahli hikmah. Wa qala lan dawuh sapa al hukama pira-pira ulama ahli hikmah atau orang-orang bijak, fi kulli syajarin ing dalam saben-saben pohon, di dalam setiap pohon narun utawi geni, illa al-inaba kejaba kayu anggur. Menurut beberapa ulama ahli hikmah bahwa di dalam setiap pepohonan itu mengandung unsur api kecuali pohon anggur. Illal inaba, kecuali pohon anggur. Jadi memang pohon anggur itu tidak mengandung unsur api. Nah, ini menurut ulama-ulama ahli hikmah, bahwa fi kulli syajarin narun illa al inaba. Setiap pohon itu mengandung unsur api kecuali pohon anggur. Faman mongko utawi sapa wong yak duru iku kuwasa sapa man. Faman utawi sapa wong yak duru iku kuwasa sapa man ayyajma'a yang to ngumpulake sapa man almaa ing banyu wan naro lan ing geni fi kulli wahidin ing dalem salah suci. Ya. Barang siapa yang mampu menyatukan unsur dan unsur api di dalam satu tempat,
fawa mongko utawi man iku qadirun kuwasa ya man ala ayyuhyal mauta ing ngatasi yen to nguripake wong mati la mahalata hale mestine. Barang siapa yang mampu menyatukan unsur api dan air di dalam satu tempat, maka sudah pasti ia adalah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Nah, ini jawaban-jawaban atau sindiran-sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Ya, jadi menyatukan unsur api dan unsur air dalam satu tempat. Ini bisa. Nah, apalagi cuman menghidupkan orang mati yang sudah ada wujudnya. Ya, menghidupkan orang mati yang sudah ada bahan dasarnya di itu. Iya, gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi mana tadi? Jadi faman mongko utawi sapa iku yakdiru ayya jama'al ma'a wan nar fi kulli wahidin fa huwa qadirun ala ayyuhil mauta la mahalata. Kari-kari thumma dzakarallahu ta'ala nuli kari-kari nutur sapa Allah taala ma ing perkara huwa utawi ma iku adamu luwih agung minhu tinimbang saking gawe menungso. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan apa sih yang lebih agung daripada membuat seorang manusia. Ya. Ma ing perkara huwa ya utawi ma iku adamu luwih agung minhu saking agawe menungso ai min khalaqil insani tegese saking menungso. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya, kemudian Allah menuturkan ada enggak yang lebih agung daripada menciptakan seorang manusia. Maka Allah alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa bala wa huwal khallaqul alim. Awono sapa khalaqo kang nitahake samawati wal arda langit lan bumi ay yakhluqa ing atase yen to ndadekake mithlahum ing sepadani ala ay yakhluqa ing atase yen to ndadekake mithlahum ing sepadani bala iya bisa wa huwa lan utawi Allah iku al khallaqul alim iku al khallaqu zat kang agawe al alim ngudaneni. Qara'a wis maca sapa Yaqub Imam Yaqub yakdiru bil ya yakdiru bil ya'i. Ada juga yang membaca awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda yaqdiru ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Jadi qara'a Yaqub Imam Yaqub membacanya yakdiru ing lafadz yakdiru bil ya'i kelawan ya mudharaah. Nah, bil ya'i kelawan ya mudharaah yang menunjukkan perbuatan yang menunjukkan
Ya, kembalinya ke sana. Jadi betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai perkara tersebut. Perkara tersebut itu maksudnya apa? Perkara tersebut itu adalah ayyakhluqa mitslahu. Ya. Menciptakan yang lainnya. Wa yakhluqu lan agawi sapa Allah kama khalaqa wa yakhluqu lan agawi sapa Allah kama khalaqa kaya oleh agawi sapa Allah. Al alimu tur kang ngudan bijami'i makhluqati bijami'i ma kelawan sekabehane perkara khalaqo kang agawe sapa Allah. Al alimu tur kang ngudaneni kelawan sekabehane perkara agawe sapa Allah. Waman lan utawi zat, awas ya, waman lan utawi zat di sini, waman lan utawi zat, jangan salah. Waman lan utawi zat yakdiru kang kuwasa ya man ko ala ayyakhluqas samawati wal ardo. Waman lan utawi zat yakdiru kang kuwasa sop ya man yang sudah mati. Jadi seperti ayat-ayat sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa kita semua ini nanti akan ya. Setelah kita ini tidak ada kemudian diadakan, setelah kita ini enggak hidup kemudian dihidupkan, setelah hidup kemudian kita mati, setelah mati kita kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di ayat ini masih dalam konteks, masih dalam kerangka bantahan atau menjawab pernyataan-pernyataan orang kafir yang tidak mau mengimani adanya hari kebangkitan. Nah itu loh. Ini kan masih membantah tentang Ubay bin Khalaf ini ya. Ini kan masih membantah pernyataan-pernyataan Ubay bin Khalaf yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Tinggal dikit lagi. Ini mau dikhatamin hari ini apa Jumat apa Sabtu? Kan manusia dari setelah mereka mati. Afala yaqdiru ay yakhluqa insanan ba'da mautihi fa huwa qadirun 'ala kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mampu atau zat yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama pestini amruhu utawi perkorone Allah iku idza arada syai'an tatkalane ngersakake syai'an ing suwiji-wiji. Idza arada tatkalane ngersakake sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Ayyakula kuyan to dawuh lahu maring syai' kun wujuda sira fayakun mongko utawi syai' tinemu apa syai'.
kun wujuda sira fayakun mongko utawi syai iku tinemu apa syai. Kun jadilah, fayakun maka jadilah. Jadi Allah Ta'ala dalam setiap perkara hendaki ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya tinggal ya fayakun. Kun jadilah, fayakun maka jadilah. Kok katakan langit dan bumi ini fisit tadi ayam, kok tidak sekaligus ya, kok tidak sekaligus. Nah, ini berarti memberikan pengajaran kepada kita bahwa semua hal itu ada proses, pasti ada prosesnya, ada tahapan-tahapan. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan langit dan bumi itu dalam satu hari, ya mungkin jadi dalam satu hari. Bukan mungkin, ya pasti jadi dalam satu hari. Dalam sekejap mungkin jadi dalam sekejap. Ya. Jadi gitu. Tidak ada yang menghalang-halangi. Jadi kun fayakun. Ai idza arada ay yakhluqa syai'an. Ai tegese idza arada tatkalane ngersakake ya Allah. Ay yakhluqa yang to nitahake sapa Allah syai'an ing sawiji-wiji. Yakni ngersakake sapa Allah idza aradallahu tatkalane ngersakake sapa Allah ay yakhruja ing yen to ngetokake ya Allah syai'an ing suwiji-wiji minal adami saking sifat ora ono. Minal adami saking sifat ora ono di mana tadi? Minal adami saking sifat ora ono idal wujudi maring sifat wujud. Allah menghendaki, maknanya kun fayakun itu adalah jika Allah menghendaki sesuatu atau ingin sesuatu dari yang semula tidak ada menjadi ada, minal adami ilal wujudi, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, rambutuhaki sapa Allah ila alatin maring alat. Allah tidak membutuhkan alat, Allah tidak membutuhkan perantara dan tidak butuh angan-angan, tidak perlu juga berpikir. Wa muawanatin lan tidak perlu bantuan saking liyane. Tidak membutuhkan alat, tidak perlu berpikir, tidak membutuhkan bantuan dari yang lain. Kalau kita mau nyapu majelis ini biar bersih, kita butuh sapu. Biar cepat kita butuh bantuan beberapa orang. Ya. Kan gitu. Ada kotoran yang sulit untuk dihilangkan, kita masih berpikir ini menggunakan apa biar kerak-kerak kotoran ini bisa hilang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya sesuatu itu terjadi atau keluar dari sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, ya. Minal adami ilal
Ya. Jadi makna-makna kayak gini diketahui ini kita tidak ada yang bisa menjamin. Makanya penting ya. Jadi setiap makna terus pokoknya dimaknani saja. Setiap makna ini dicatat sejelas mungkin. Jadi thoriqohnya pokoknya semakin gelap kitabmu semakin terang jalanmu. Jadi semakin gelap, semakin gondrong kitabmu, oret-oretan coretan maknani dalam kitabmu itu insya Allah akan semakin terang jalanmu. Dulu waktu saya ngaji itu selalu dipeseni kalau maknani yang lengkap, mulai dari harokatnya, mulai dari maknanya. Jadi kun wujuda sira fayakun mongko utawi syai iku tinemu apa syai. Jadi jadilah, maka jadilah. Sesuatu yang dikehendaki itu pasti akan terjadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang namanya alat, tidak membutuhkan namanya angan-angan, tidak membutuhkan bantuan dari yang lain. Bisa dilakukan atau diwujudkan sendiri. Gitu ya. Jadi kun fayakun. Kun fayakun itu apa ya? Ya bila tawakkufin tanpa ada jeda, beriringan. Jadi tanpa ada jeda atau beriringan. Kun fayakun ing lafat kun fayakun fi sa'atin ing dalem sanalika. Bila tawakkufin kelawan tanpa kandek atau tanpa jeda. Bila tawakkufin. Bila tawakkufin kelawan tanpa kandek, kelawan tanpa jeda. Kelawan tanpa jeda. Fal muradu min lafdzi kun, fal muradu mongko utawi kang den karepake min lafdzi kun saking lafat kun yang dikehendaki atau yang dimaksud dari lafat kun ini adalah iku maknani al-ibda'i. Ya, yang dimaksud dengan lafadz kun ini adalah iku maknal ibda'i, makna atau arti mujudake tanpa contoh, mewujudkan tanpa adanya contoh. Jadi yang dimaksud dengan makna kun di sini adalah maknal ibda'i, yaitu maknane mujudake tanpa contoh, mewujudkan tanpa adanya contoh. Ya, tanpa adanya contoh. Memang dulu munada dan munadi mau dijadikan itu kira-kira ada contohnya dulu enggak ada. Dadan mau dijadikan ini enggak ada contohnya. Teh ipat mau enggak ada. April enggak ada. Ya. Enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya. Jadi yang dimaksud dengan lafadz kun di sini itu adalah bermakna al-ibda'i. Wa dzukira lan den sebutake fi tafsir Taisir ing dalam kitab tafsir Taisir. Disebutkan juga dalam kitab tafsir laisa ora opo laisal muradu ora utawi maknani utawi maksudi utawi kang den karepake. Bukan yang dimaksudkan itu maksudnya ya, bukan. Minhu saking lafadz kun kalimatun yaitu kalimatu kun yaitu kalimai kun. Jadi yang dalam kitab tafsir Taisir yang diinginkan atau yang dikehendaki dengan makna kalimah kun itu bukan dari kalimah kun itu sendiri. Nah, bingung ya. Yang dikehendaki dengan makna kun itu bukan dari kalimah kun itu sendiri. Ya, bukan dari kalimat kun itu sendiri. Tetapi balik kang den karepake yaitu sur'atu infadhi amrillahi ta'ala, cepete luluse perkarane Allah Ta'ala. Ya, jadi dalam kitab tafsir makna lafadz kun ini bukan berarti laisal muradu minhu kalimatu kun.
Bukan berarti yang dikehendaki maknanya kalimat kun itu adalah kalimat kun itu sendiri, bukan. Tetapi adalah bal sur'atu infadhi amrillahi ta'ala. Cepatnya terwujudnya perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Fi takwini ing dalam oleh mujudake. Fi takwinil asyai ing dalam oleh mujudake sawiji-wiji ala wajhil isra'i ing atase arah cepete. Alladzi la yumkinu at-takallumu bihi. Alladzi kang la yumkinu ora mungkin at-takallumu apa nguneake bihi kelawan takwiniha. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Wa fi tafsir Taisir lan ing dalam kitab tafsir Taisir laisal muradu minhu, bukan yang dimaksud atau yang dikehendaki dengan lafadz kun itu. Laisal muradu minhu kalimatu kun, bukan dari kalimat kun itu sendiri. Ya, dalam kitab tafsir Taisir dijelaskan yang dimaksud dengan makna kun itu bukan dari kalimat kun itu sendiri. Akan tetapi bal sur'atu infadhi amrillahi ta'ala fi takwinil asya'i ala wajhil isra'i alladhi la yumkinu takallumu bihi. Ya. Yang dimaksudkan dengan lafadz kun itu adalah sur'atu infadhi amrillahi ta'ala, cepat terwujudnya perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala, fi takwinil asya'i dalam mewujudkan sesuatu, dalam membuat sesuatu, ala wajhil isra'i ing atase arah cepet. Ya wis cepet, wis pokoke cepet. Nah, makna kun itu ya wis pokoke cepet. Nah, dalam kitab Taisir. Berbeda ya dengan makna yang di atas tadi itu, bahwa kalau kun itu bermakna yang di atas tadi itu maknanya adalah al-ibda'i tadi makna yang di atas ya. Ya Allah. Nah, tapi dalam kitab tafsir Taisir yang dimaksud dengan lafadz kun adalah sur'atu infadhi amrillahi ta'ala fi takwinil asya' ala wajhil isra'i alladzi la mungkin, yang tidak mungkin at-takallumu bihi, untuk diucapkan dengan kata-kata. Wis enggak mungkin bisa digambarkan dengan kata-kata. Mungkin kira-kira mungkin enggak dan diucapkan dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan beserta isinya. Ya, menciptakan model dadan yang seperti ini, menciptakan model Teh Farhah yang seperti itu ya. Menciptakan model Lucy yang seperti itu. Menciptakan model ya macam-macam, modal madil segala macam ya. Modal madil segala macam. Jadi tidak mungkin bisa terungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan hiperbolis ya, bukan berlebihan, tapi coba sampean menggambarkan. Oh ya, kok bisa ya? Gimana caranya? Bikin kelapa kok bisa seperti itu? Bikin daun pisang kok bisa seperti itu? Ya. Bikin pisang, apalagi yang pisang yang di dalamnya itu ada apa namanya? Biji-bijinya itu gimana cara masukinnya dulu pas nanam? Iya kan? Pisang biji. Terus apalagi? Macam-macam. Siapa lagi yang ya kan, jadi meletakkan biji-bijian di dalam buah-buahan. Kok bisa? Itu gimana? Kapan masukinnya? Prosesnya bagaimana? Kan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya. Bikin Munadi kok bisa senyumnya bisa manis, itu gimana? Itu kan ya. Kan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bentuk hidung ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung ke depan. Bentuk bibir ada yang gede bawah, ada yang tipis atas dan segala macamnya. Kan tidak bisa digambarkan. Ya. Tidak bisa digambarkan. Kayak kita aja. Begitu kita lahir, tulang kita ini masih rawan, ya, masih rawan, tulang-tulang kita ini belum kuat. Begitu bertambahnya tahun, semakin kuat. Coba kita pikir.
Bisa enggak itu diungkapkan dengan kata-kata? Lalu setelah sekian tahun bertambah ternyata terus setiap tambah tua kita balik seperti anak kecil lagi. Tulang-tulang kita menjadi rapuh. Ini kan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, makanya salah satu pemaknaan lafadz kun dalam dalam kitab tafsir Taisir ini adalah takwinil asyai ala wajil isra. Jadi makna dalam rangka mewujudkan sesuatu itu dengan cepat. Nah, itu maknanya. Jadi ini tidak mungkin alladzi la yumkinu takallumu bihi. Wis enggak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalau puji-pujian kamu cantik, kamu ganteng, ya mestinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan cantik dan ganteng, yang menjadikan Brad Pitt ganteng, yang menjadikan Angelina Jolie ganteng, itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia aja yang akan pakai makeover segala macam, ya, operasi plastik segala macam, hidungnya kurang mancung, operasi plastik ditambahin, dagunya kurang nyanil itu kurang begini di operasi plastik, semacam-macam, ya, tulang pipi semacam-macam menungso. Ya, jadi itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Wa qala ba'dul akabiri, wa qala lan dawuh sapa ba'dul akabiri setengah penggedene para ulama. Piro-piro penggedene para ulama. Al akabir dalam kitab-kitab salaf, kalau al akabir itu penggede. Nah, tapi dalam kitab tafsir ini maksudnya penggede itu adalah penggedenya ulama. Wa qala ba'dul akabiri wa qala lan dawuh sapa ba'dul akabiri penggedene ulama. Ya Allah, mana tadi? Kalimatukun utawi kalimah kun, ya, masih bahas kalimah kun ini. Kalimatukun utawi kalimah kun iku adatullahi taala, iku minangka pengadatane Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafadz kun menurut penggede-penggedenya ulama, wa qala ba'dul akabir, memaknai lafadz kun itu adalah adatullahi ta'ala, yaitu merupakan pengadatan atau adat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang seperti itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yasma'a, sehingga bisa ngrungu sapa al malaikatu malaikat, wa ya'lamu lan padha ngerti sapa malaikat annallaha ta'ala ing sak temene Allah taala iku yuridu ngersakake sapa Allah luka ing yen to ndadekake sapa Allah syai'an ing sawiji-wiji, ya. Jadi pemaknaan kun menurut ba'dul akabir, sebagian penggede-penggedenya ulama, itu adalah wujud dari pengadatan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu kekuasaan Allah, sehingga para malaikat ini melihat dan menyaksikan jika Allah menghendaki sesuatu maka pasti akan terjadi. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dilanjutkan sekarang apa besok? Sekarang biar besok bisa Fasubhana mongko moho suci, fasubhana mongko moho suci, atau dulu waktu saya ngaji itu fasubhana maknanya itu mongko ngaturaki sembah tasbih marang Allah. Makna secara lughawiyah fasubhana mongko moho suci, maha suci Allah, fasubhanallah, maha suci Allah. Tapi dulu waktu saya ngaji mendapatkan makna fasubhana mongko ngaturake sembah tasbih marang Allah, ya, fasubhana mongko ngaturake sembah tasbih marang Allah. Maksudnya kita diminta untuk mengucapkan kalimat tasbih,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas segala bentuk dan wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atas segala macam bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk fasubhana. Mongko ngaturake sembah tasbih marang Allah. Mongko ngaturake sembah tasbih. Ya, kalimat tasbih marang Allah. Alladzi sapa alladzi dzat biadihi iku kang tetep biadihi iku kang tetep mana ini fasbahana mongko ngaturake sembah tasbih marang Allah sapa alladzi dzat atau fasubhana maha suci kalau di sini ya fasubhana maha suci sapa alladzi dzat biadihi iku kang tetep kelawan kekuasaane alladzi malakutun utawi kekuasaane alladzi salah fasubhana maha suci sapa alladzi dzat biadihi iku kang tetep kelawan kekuasaane alladzi malakutun utawi keraton kulli syai'in saben-saben sawiji-wiji malakutu utawi keraton kulli syai'in saben-saben sawiji-wiji. Kalau makna yang kedua tadi mongko ngaturake sembah tasbih marang Allah marang alladzi berarti fasubhanalladzi mongko ngaturake sembah tasbih marang alladzi biadhi kelawan sebab kekuasaane alladzi itu ya. Gitu. Itu makna yang kedua. Kalau makna yang umum berarti fasubhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'in. Fasuci sapa alladzi dzat biadihi kang iku kang tetep ing dalem atau kelawan kekuasaan alladzi malakutu utawi keraton kulli syai'in saben-saben sawiji-wiji. Falafdu subhana mongko utawi lafat subhana iku imma tanzihi ana kalane dawuh bersihake. Ada kalanya bahwa lafat subhana itu bermakna kalimatut tanzih ya, ucapan yang membersihkan. Wa imma kalimatut ta'ajjubi dan ada kalanya lafaz subhana ini juga bermakna kalimatut ta'ajjubi ya, ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang takjub ajib inti ajib nah gitu ya. Nah kayak gitu-gitu itu. Jadi ungkapan-ungkapan takjub. Jadi lafaz subhana dalam kitab ini dijelaskan memiliki dua makna. Yang pertama adalah kalimatut tanzih wa kalimatut ta'ajjubi. Ungkapan-ungkapan yang membersihkan, memuji atas zat Allah Subhanahu wa taala atau ungkapan-ungkapan ta'ajjub atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, kalimatut tanzih wa kalimatut ta'ajjubi. Wal malakutu lan utawi lafat malakut iku bimana al mulki tetep kelawan makna atau iku tetep kelawan nganggo makna mulkun kerajaan. Wal malakutu lan utawi lafat al malakut iku bimana al mulki tetep kelawan makna lafat al mulki kerajaan. Kama koyo keterangan an-narrohamuta saat temene lafaz ar-rohamuta ya ar-rohamuta seperti penjelasan dalam kalimat ar-rohamuta bimakna ar-rohmati kelawan iku tetep kelawan makna rahmat. Jadi al-malakut tetep bimakna al-mulki war-rohumatu ya tetep bimakna ar-rahmah. Jadi namanya
atau maknanya tetap adalah kerajaan. Ar-Rahamut maknanya tetap adalah rahmat. Fa ma'nahu mongko utawi maknane dawuh tadi itu annal malakuta was sultanata lahu la li ghairihi. Makna dari dawuh ayat ini adalah annal malakuta was sultanata, sungguhnya kekuasaan malakuta was sultanah, keraton, kerajaan dan kekuasaannya iku lahu tetap kedue Allah la li ghairihi, bukan untuk atau bukan kepada selain Allah, bukan bagi selain Allah. Jadi makna dawuh ayat ini adalah annal malakuta sak temeni keraton wasultanata lan kekuasaan iku lahu tetep kedue Allah la li ghairihi, bukan li ghairihi kedue liyane Allah, murni milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik yang lain. Apalagi milik Lata wal Uzza, kata orang-orang kafir. Benda mati kok disembah. Benda mati kok bisa menyelamatkan orang-orang kafir dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala, kan ora mungkin. Dari secara logika saja sudah enggak mungkin. Mosok Tuhan kok tiba-tiba lagi disembah kemudian dikencingin burung dari atas itu. Mosok Tuhan ini dikencingi. Kan enggak mungkin. Betapa hinanya. Nah, menurut orang-orang kafir Lata wal Uzza itu adalah berhala yang menurut mereka ini adalah mampu menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi mereka besok itu di dalam akhirat mereka akan dikumpulkan jadi satu. Prasangkanya orang kafir Lata wal Uzza bisa menyelamatkan saya dari siksa api neraka dan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhirat nanti dikumpulkan menjadi satu. Ya, dikumpulkan menjadi satu. Dibuang ke neraka. Jadi obor, bahan bakarnya neraka. Diminta untuk ngaturake sembah tasbih marang Allah, marang zat yang memiliki kekuasaan atau yang menguasai segala sesuatu. Nah, itu maksudnya. Wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamah kulluhum utawi sekabehane makhluk iku yurja'una bakal den balekake sapa kulluhum ilallahi taala maring Allah taala. Sekabehi makhluk, semua makhluk yang dulu pernah diciptakan dari yang enggak ada, ya, minal adami ilal wujudi, dari sifat yang tidak ada sampai ada, ini semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Ya Allah, wal kiamati kulluhum utawi sekabehane makhluk iku yurja'una bakal den balekake sapa kulluhum ilallahi taala maring Allah taala wa bi'amalihim lan kelawan pira-pira amale makhluk yajzuna bakal den wales sapa makhluk, ya, dan dengan segala macam amal-amal makhluk kita semua nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Teh Zahwah di dunia amalnya bagus, maka balasan Allah Subhanahu wa taala juga bagus. Kalau Teh Zahwah selama di dunia ini kok amalnya jelek, naudzubillah, maka balasannya akan jelek. Naudzubillah. Jadi Teh Zahwah perilaku ya harus lho piye ta maksudnya? Enggak. Jadi wa bi'amalihim yajzuna. Jadi baik atau buruknya balasan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung amal kita semua. Tergantung amal kita di dunia. Ya, dana. Jadi baik dan buruknya balasan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada
amal kita. Iya enggak sih? Iya kan? Nah, iya. Gitu. Jadi ingkana khairon lamun ono opo amal, ingkana lamun ono opo amal. Kalau tiba-tiba teh ipat suka itu khulus surur, ya, membuat orang lain bahagia, ya, karena senyumannya, karena lesung pipitnya misal. misal kalau dengan cara itu khulus surur membahagiakan orang lain itu bisa menjadi catatan amal baik, lu bisa. Membuat orang lain bahagia itu bisa menjadi timbangan amal baik. Dan nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkana khairon, lamun ono opo amale teh ipat khairon iku sae, iku bagus. Ka ma khairun, mongko utawi walesane Allah iku khairun juga bagus. Ya. Ingkana lamun ono opo amale teh ipat iku khairon bagus, ya, nggak usah ada teh ipatnya ya. Teh ipatnya itu tambahan aja itu. Ingkana lamun ono opo amali April wis ganti April. Khairon iku bagus, ya. Mongko utawi walesane Allah iku fa khairun maka bagus. Dan sebaliknya wa in syarron lan lamun amali teh ipat atau April ini adalah jelek, wa in syarron lan lamun olo opo amalin nas fasyarrun mongko utawi piwalese Allah Subhanahu wa taala syarrun iku olo. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada amal baik kita. Sebaik apa atau seburuk apa. Jadi tergantung baik dan buruknya amal kita. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi lan maring Allah turja'una bakal den balikake sira kabeh. Kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua akan kembali atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza utawi iki dawuh iku waktun janji lis solihina maring wong kang padha saleh. Wa wa'idun lan minangka ancaman. Wa'dun wa wa'idun. Awas aja kliru. Hadza utawi iki dawuh iku wa'dun minangka janji lis solihina maring wong kang padha saleh. Wa'idu lan minangka ancaman lidzalimina maring wong kang padha zalim kabeh. Wal asina lan ancaman juga bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Al asina ai bimakna ahlil maksiat. Jadi gitu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang zalim, orang yang melakukan dosa. Warwiya lan den riwayatake anin Nabi alaihi salatu wassalamu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi iqra'u padha maca sira kabeh ala mautakum ing ngatasi pira-pira wong mati ira kabeh surat Yasin ing wacanan surah Yasin. Diriwayatake bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah dawuh bacakanlah kalian semua, bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang mati yang ada di sekitar kalian. Iqra'u padha maca sira kabeh ala mautakum ing ngatasi pira-pira wong mati ira kabeh surat Yasin ing surah Yasin. Atamat tajdidun nuskhata tahta matba'atil haramain. Atamat dan seterusnya itu ila akhir itu kalimat tambahan dari penerbit ya.
tahta matba'ah Al-Haramain. Jadi kitab ini redaksinya ini ditulis dari penerbit atau percetakan di sensor. Sebut merek perusahaan nggak boleh. Ya. Kecuali yang menganggit kitab ini. Jadi kitab yang dikarang oleh Syekh Hamamizadah ini menjadi sebuah khazanah keilmuan klasik yang sangat luar biasa jika kita mau mempelajari, jika kita semua mau mempelajari. Karena di sini banyak dikupas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakta-fakta umat-umat terdahulu dan fakta-fakta yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Jadi tafsir Yasin ini, surah Yasin ini memang surat yang sangat saintifik. Ya, mengandung unsur pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Di beberapa ayatnya itu kan, bumi berputar pada porosnya, semua planet digambarkan, ini tidak mungkin saling mendahului, ya. Nah, ini kan sangat saintifik, sangat dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi mengupas banyak hal. Ya, mengupas banyak hal. Jadi di akhir kalimat di sini Nabi Muhammad SAW dawuh pada kita semua agar kita senantiasa membacakan surat Yasin bagi orang-orang yang telah meninggal. Percaya ya bahwa orang yang meninggal itu akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan ganjaran dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita tujukan kepada seorang mayit. Bacaan Al-Quran, bacaan doa, bacaan tahlil, ya, termasuk sedekah. Ya, sedekah itu bisa juga sekedar dalam bentuk bacaan Al-Quran, bacaan tahlil itu. Bisa juga sedekah dalam bentuk ya kita mensedekahi secara materi. Nah, ini semua bahwa orang-orang yang meninggal itu pasti akan bisa mendapatkan manfaat atau ganjaran-ganjaran fahala-fahala yang kita lakukan dan kita niatkan untuk orang-orang yang telah meninggal, maka ini akan sampai dan akan membawa manfaat bagi si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wa tammat hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan daiman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takun lak عبده أداء وعده الوسيلة والمقام المحمود الذي وعده وعجزه عنا ما هو أهله وعجزه عنا ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي من سر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير ومن أهل العلم والتقى. اللهم اجعلنا وذرياتنا وتلامذنا وتلميذاتنا من أهل الصلاح والخير ومن أهل الفلاح والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا
وعمرا طويلا نافعا مباركا وأخلاقا كريما رفيعا. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبراس والجنون والقران ومن سيء الأسقام. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ومعهدنا ومدرستنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم العافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syekh Hamami Zat rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita tadabburi dari isi kitab ini, kitab tafsir surah Yasin Hamami atau yang dianggit oleh Syekh Hamami Zadah rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi tadhkirah, bisa menjadi pengingat kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niat mencari ilmu itu fi ta'atillah fi mardatillah. Niat mencari ilmu itu dalam ketaatan kepada Allah untuk mewujudkan atau mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau niat kita sudah ke sana, maka insya Allah apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ya. Dari saya wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim
tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna